Ya, baik. Mungkin karena waktu sudah mau menunjukkan pukul 16.00, mungkin ada baiknya kalau kita mulai sambil menunggu teman-teman yang belum datang, yang belum bergabung bersama kita. Kita mulai saja kegiatan diskusi Dialog Nasional Nutrisi dan Olahraga selama puasa saat masa PSBB yang dilaksanakan oleh Yayasan Gema Prestasi Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakir Rifan. Saya akan memandu jalannya dialog pada kesempatan kali ini. Namun, sebelum kita memulai dialog, ada sepatah kata dari Ibu Ketua Yayasan Gema Prestasi Indonesia, Dr. Arimbi. Olehnya, saya berikan waktu kepada Ibu Arimbi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah hadir. Teman-teman yang bergabung ini sekedar laporan bahwa yang hadir ini dari Universitas Negeri Makassar, ada dari PGRI Bali, ada dari Madiun, ada dari Medan, Nahdlatul Ulama juga ada banyak, ada Universitas Negeri Indonesia Timur, ada Universitas Indonesia Timur, ada Padang, sampai UNY juga hadir saat ini. Sambil kita menunggu mungkin yang lain, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Sebagaimana kita tahu bahwa dialog kali ini, dialog nasional kali ini merupakan juga bentuk penggalangan dana kita untuk 100% HTM saat ini akan disumbangkan untuk mereka yang betul-betul, utamanya yang jobless saat ini. Karena pandemi yang berlangsung berkepanjangan ini memang bukan hanya 1-2 orang yang merasakan efeknya, bukan hanya masalah sakit atau tidak sakit, tapi juga yang kehilangan pekerjaan karena pandemi yang berkepanjangan, mereka tidak bisa kemana-mana dan sebagainya. Jadi berdasarkan hal tersebut, kami beserta Dewan Penasehat dan Dewan Pembina memutuskan untuk melakukan penggalangan dana dengan bentuk seperti ini. Dan alhamdulillah juga para narasumber dengan sekali dikonfirmasi, beliau dengan senang hati ikut mensukseskan, mensupport sepenuhnya kegiatan ini. Jadi sebenarnya kita menunggu juga salah satu Dewan Pembina, tapi mungkin agak terlambat karena hari ini juga bertepatan dengan pelantikan Rektor Universitas Negeri Makassar. Beliau yang menjabat saat ini sebagai Wakil Rektor 3. Mungkin agak terlambat karena masih berlangsung kegiatannya, tapi beliau sudah konfirmasi akan hadir. Pak Hermanto juga salah satu narasumber kita juga karena beliau sampai siang sebentar, sampai siang tadi kayaknya sampai jam 2 tadi, beliau mengisi juga webinar di Perbasi, karena beliau juga adalah pelatih Tim Nasional Basket Indonesia, selain sebagai dosen di Universitas Negeri Jakarta. Jadi yang sudah hadir di tengah-tengah kita ada Ibu Dr. Ismon Dwi Karyatiningsih. Beliau saat ini adalah Kepala Bidang Olahraga Disabilitas di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Beliau juga sebenarnya adalah dosen sebelumnya, jadi kurang lebih hampir berprofesi sama dengan kebanyakan peserta. Hanya saat ini beliau fokusnya di olahraga disabilitas di Kemenpora. Selain itu, beliau juga alhamdulillah adalah salah satu Dewan Penasehat di Yayasan Gema Prestasi Indonesia. Makanya beliau juga betul-betul mensupport penuh kegiatan dialog nasional ini untuk penggalangan dana. Kemudian ada juga Ibu Rektor kita yang cantik. Salah satu rektor perempuan termuda di Indonesia, Ibu Dr. Andi Maryam. Assalamualaikum, Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau saat ini memimpin Universitas Indonesia Timur, menjadi salah satu dari sedikit, kurang lebih kayaknya hanya 10 rektor di Indonesia yang saya tahu, perempuan, dan beliau salah satunya, dan juga yang termuda. Terima kasih, Bu, atas partisipasinya, supportnya, meskipun saya tahu Ibu juga lagi sibuk-sibuknya. Mungkin sambil menunggu Pak Hermanto, mungkin kita bisa mulai dari narasumber-narasumber ya. Kalau sebentar dipandu oleh Saki, saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan dialog ini betul-betul bisa bermanfaat bagi kita, bukan hanya mengambil ilmunya, tapi secara tidak langsung Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi juga turut berkontribusi untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang saat ini betul-betul kekurangan lah istilahnya. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Arimbi. Beliau merupakan Ketua Umum Yayasan Gema Prestasi Indonesia. Baik, mari kita mulai acara dialog nasional nutrisi dan olahraga selama puasa saat masa PSBB pada sore kali ini. Baik, sebelum memulai dialog, mungkin saya akan memaparkan sedikit bahwa diskusi kita kali ini akan ada 3 sesi. Yang pertama yaitu sesi pemaparan dari narasumber, yang sesi kedua yaitu sesi tanya jawab, dan sesi ketiga sesi closing statement dari ketiga narasumber kita. Ya, seperti yang sudah disampaikan Ibu Ketua tadi, bahwa kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama saya sebutkan Dr. Ismun Birkayaningsih, MPD. Beliau merupakan Kabid Olahraga Disabilitas Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Ya, yang kedua yaitu ada Dr. Andi Mariam Mkes. Beliau merupakan Rektor Universitas Indonesia Timur. Dan yang ketiga merupakan Bapak Hermanto, MPD. Beliau merupakan pelatih Timnas Basket Indonesia dan juga merupakan dosen UNJ. Namun beliau masih ada kegiatan lain, sehingga mungkin ada baiknya kalau kita memulai dari Ibu Ismun. Waduh, saya ditodong duluan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Ibu Andi Mariam, Rektor Universitas Wilayah Timur ya, Universitas Indonesia Timur, mohon maaf. Kemudian Ibu Arimbi dan teman-teman yang sudah berusaha membuat kegiatan ini dapat berjalan. Mudah-mudahan banyak peserta yang begitu antusias dan banyak pertanyaan. Kalau dibilang saya duluan, ini saya lebih kepada santai saja karena dialog itu untuk kita semua, bahwa olahraga sebenarnya tidak lepas dari nutrisi. Nutrisi yang diharapkan di sini adalah nutrisi yang gizi seimbang. Gizi seimbang itu termasuk di dalamnya ada kalori yang harus dipenuhi, minimal 1.500 untuk aktivitas biasa, dan lebih dari 1.500 untuk aktivitas atlet, bisa sampai 2.000 sampai 3.000 kalori. Apa saja sih yang termasuk dalam nutrisi? Nutrisi itu meliputi, ya mungkin ada serat, ada karbohidrat, ada mineral, ada lemak. Itu juga komposisinya juga mungkin harus tepat. Ya, tepatnya bagaimana ya, dibilang yang harus dikatakan menjadi gizi seimbang. Mohon maaf, saya dikasih waktu berapa menit nih untuk memberikan informasi awal. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit, Bu. Oke. Ya.
Kalau tadi itu sudah harus terpenuhi nutrisinya, kemudian apa yang harus disampaikan pada saat kita berolahraga? Berolahraga itu tidak lepas dari unsur-unsur kebugaran itu sendiri, mulai dari kegiatan yang sifatnya lamanya waktu yang harus dilakukan, minimal itu 30 menit, itu pun dilakukan minimal juga harus 3 kali seminggu, dengan komposisi ada pemanasan, ada inti, ada penutup, ada pendinginan inti istilahnya. Kalau memang kegiatannya itu 30 menit, berarti ada 5 menit untuk pemanasan, 20 menit untuk inti, 5 menit untuk pendinginan. Olahraganya apa yang harus dikerjakan? Karena tidak lepas dari WFH, bahwa harus selalu dikerjakan di rumah, ya intinya yang mudah, yang gampang, yang aman. Ya, kembali lagi seperti tugas fungsi saya di Kementerian Disabilitas, jadi kami harus menginformasikan bahwa apa-apa yang dilakukan oleh teman-teman disabilitas itu safety, aksesibilitasnya memang itu yang harus juga difikirkan. Kemudian kita harus tidur istirahat itu biasanya kurang lebih 7-8 jam. Ini pun juga kayaknya agak kesulitan kalau bagi ibu-ibu karena harus masak, harus bangun malam dan sebagainya. Porsi juga seperti itu. Pada saat kita sahur, apa sih yang sebaiknya dimakan lebih dahulu? Mungkin nanti dua narasumber lain bisa membantu, karena terus terang kami di sini, saya terutama kalau untuk gizi sedikit saja, hanya kulit-kulitnya saja. Mungkin ada yang dari Kemkes nanti peserta juga pada saat diskusi bisa membantu menginformasikan agar semuanya menjadi informatif. Kemudian olahraga yang harus dilakukan itu biasanya juga mementingkan aktivitas kebugaran yang aman. Itu harus, kalau memang kardiovaskuler, latihannya seperti apa, tidak tertumpu pada fungsi jantung, mungkin bisa berjalan, jogging, tapi di tempat semuanya dilakukan di halaman rumah atau di sekitaran rumah. Kemudian tidak lepas dari fleksibilitas. Kenapa harus fleksibilitas? Fleksibilitas lebih kepada kegunaan fungsi organ-organ sehingga timbul peregangan-peregangan yang tidak dapat mengurangi cedera. Kemudian tingkat ketangkasan adalah senam dinamis atau senam statis yang intinya adalah gerakan-gerakan dinamis atau gerakan-gerakan manipulatif. Selanjutnya, yang harus dihindari dari COVID, karena kita WHA ini tetap harus jaga jarak, kemudian harus sering cuci tangan, olahraga dengan aktivitas yang mudah, murah, meriah, enjoy, kemudian tetap harus menjaga lingkungan dengan kebersihannya. Jika memang kurang enak badan, itu harus segera diperiksakan ke dokter, kemudian juga kalau bisa jangan sampai ke dokter, tapi kita harus bisa kesehatan mandiri. Mungkin itu saja yang sementara aku informasikan, Mas Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang harus kita lakukan di saat PSBB hari ini, yaitu Bu Ismun adalah tetap harus jaga jarak, cuci tangan, olahraga yang mudah, murah, meriah, dan enjoy, dan jika kurang enak badan, memeriksakan ke dokter. Baik, mungkin itu statement awal dari Ibu Ismun. Baik, untuk kesempatan kedua saya berikan kesempatan kepada Ibu Rektor UIT, Ibu Andi Mariam. Waktu saya persilakan kepada Ibu. Terima kasih kepada saudara moderator. Slide-nya bisa ditampilkan? Slide-nya bisa ditampilkan? Moderator?
Ya, operator silakan ditampilkan. Oke, sambil menunggu. Ya. Ya, sudah ada. Belum kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukurillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber, saudara moderator dan peserta dialog pada hari ini. Ini belum tampil ya. Sebelum kita mulai, sambil menunggu ditampilkan, dari tema yang disampaikan yaitu nutrisi selama puasa saat masa PSBB. Tadi sudah beberapa yang ditampilkan oleh Bu Ispun mengenai apa yang harus dilakukan selama masa PSBB ini. Yang pertama yang harus kita ketahui, tadi kita mendengar bahwa kita membutuhkan kurang lebih 1.500 kalori ya setiap harinya untuk dapat beraktivitas atau dapat hidup setiap harinya. Nah, kita kembali bahwa sebenarnya kita hidup itu untuk makan atau makan untuk hidup. Itu yang harus kita ketahui. Karena makan untuk hidup itu bisa kita artikan bahwa zat-zat yang dikonsumsi merupakan nutrisi yang memang diperlukan oleh tubuh. Terlebih lagi di dalam masa kondisi pandemi ini, masa COVID ini, sehingga ini belum ada tampil ya. Belum tampil slide-nya. Sambil ini saya lihat di sini sambil saya menunggu ya. Yang dibutuhkan tentu tadi sudah beberapa disebutkan, yaitu dari makanan yang dikonsumsi mulai dari air, protein, mineral, lemak, karbohidrat, merupakan zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Nah, kita harus bisa memastikan bahwa zat gizi yang dikonsumsi itu merupakan zat gizi seimbang. Apa zat gizi seimbang itu? Keseimbangan antara makanan atau zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dan kebutuhan tubuh akan zat gizi tersebut. Jadi setiap orang tentu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Tidak semua orang mempunyai kebutuhan nutrisi yang sama. Semua berbeda menurut pekerjaan, menurut umur, berat badan. Kemudian kembali dalam masa COVID ini kita tahu bahwa virus corona itu merupakan salah satu virus yang kita sebut di sini Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus, SARS-2 atau turunan dari SARS yang menyerang sistem pernafasan. Coronavirus ini bisa menyerang manusia. Tadinya lebih banyak menyerang pada lansia, tetapi kita harus sadari bahwa virus ini bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, termasuk ibu hamil dan menyusui. Dan harus kita sadari bersama bahwa dari awal bulan Maret masih 2 kasus, sekarang sudah berada di kisaran 17.000. Ini menunjukkan bahwa penularan virus ini sangat cepat sekali. Oleh karena itu, penting untuk menjaga nutrisi tubuh. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu pelindung ataupun hal yang harus kita konsumsi untuk menjaga tetap sehat di dalam masa pandemi, terlebih lagi di dalam bulan Ramadan. Kemudian pada masa
PSBB ini sangat penting untuk menjaga imunitas. Namun, efek jangka panjang daripada self karantin atau karantina secara mandiri ini, kita bisa terpapar resiko penyakit non-metabolik atau metabolik. Dalam hal ini, kenapa demikian? Karena kemungkinan pola makan kita melebihi batas kalori yang ditentukan dan cenderung kurang gerak. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang menjadi solusi. Yang pertama yaitu eating resolution, di mana pada masa ini ketidakpastian daripada virus pandemi ini, kemudian masa karantina mandiri bagi kita semua, tentu lebih banyak yang mengkonsumsi ataupun banyak yang larinya ke makanan olahan atau makanan instan. Nah, dan tentu saja yang banyak lagi dilakukan adalah menyimpan atau membeli bahan-bahan yang jangka panjang yang bisa disimpan dalam waktu yang panjang atau jangka waktu yang lama. Ada beberapa kajian yang sudah disampaikan dari Medical Daily juga bahwa mengkonsumsi makanan sehat itu bisa mencegah depresi, di mana tadi kita ketahui bahwa dalam masa pandemi ini stres mudah timbul, kurang gerak, kurang olahraga, kemudian makanan kalori yang tidak kita batasi. Dan tentu ini dia sudah tampil ya. Next. Lagi ya. Sampai di eating resolution ya. Ayo di next lagi sampai di eating resolution. Lagi. Lagi ya. Oke, tadi sudah kita bahas bahwa gizi seimbang apa saja itu. Lagi, next aja. Jadi kembali lagi bahwa dalam menghadapi masa karantina mandiri ini, kita sangat berpotensi untuk mendapatkan penyakit-penyakit metabolik yang ada. Kemudian untuk jangka panjangnya itu bisa memicu terjadinya gangguan pasca trauma ataupun depresi, bukan hanya kepada teman-teman yang berada di garis terdepan untuk menghadapi pasien-pasien, tetapi tentu saja kita pun yang tinggal di rumah bisa mengalami stres dan depresi akibat daripada karantina mandiri yang berlangsung dalam waktu ataupun dalam jangka panjang. Nah, ada 3 kunci hidup sehat saat menjalani aktivitas di tengah pandemi ini. Tadi saya sudah sampaikan, yang pertama yaitu eating resolution atau konsumsi makanan yang bervariasi. Kemudian yang kedua adalah exercise resolution atau olahraga. Dan yang ketiga adalah mind and soul resolution. 4 cara yang lagi ya. 4 cara untuk menerapkan mind resolution ini atau mind solution ini, yaitu rutin melakukan panggilan video dengan sahabat ataupun keluarga. Kemudian bisa melakukan meditasi selama kurang lebih 5 menit setiap hari. Nah, yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ismun, setidaknya tidur 7-8 jam setiap harinya. Dan ini memang tidak mudah karena sekarang ini kita dalam masa menghadapi bulan suci Ramadan. Kemudian, tidak gampang percaya dengan hoax dan isu di masa pandemik yang berlebihan. Karena isu-isu yang santer terdengar di tengah masyarakat melalui media sosial banyak sekali, dan itu menimbulkan suatu kekhawatiran tertentu bagi kita, di mana kita tidak tahu kapan ini akan berakhir, kemudian berapa yang sudah terkena, apa yang akan terjadi hari esok, bagaimana dengan kerjaan, dan sebagainya. Tentu ini merupakan suatu hal yang bisa menyebabkan stres dan depresi. Kemudian, berbagai studi juga memberi rekomendasi bahwa mengkonsumsi buah-buahan, sayuran,
biji-bijian, kacang-kacangan dalam menu harian merupakan suatu hal yang bisa meningkatkan suasana hati. Kemudian selanjutnya antibodi dari protein ini yang sangat diharapkan. Sayuran juga lauk pauk yang mudah dicerna seperti telur dan ikan, karena kalau mengkonsumsi daging itu agak lama dicerna. Jadi kombinasi makanan yang sebaiknya itu adalah antara telur, ikan, dan sayur. Nah, untuk antioksidan, komponennya terdapat di dalam sayur-sayuran, umbi-umbian, ubi jalar, dan buah-buahan berwarna sebagai penangkal radikal bebas serta meningkatkan imunitas. Buahnya kalau bisa jangan diolah, tetapi harus dicuci terlebih dahulu, takutnya ada residu pestisida. Kemudian tips yang kalau kita mendengar sekarang masyarakat paniknya itu lebih banyak karena adanya PHK, kemudian dirumahkan, kemudian pemotongan gaji mulai dari 50%, ada yang tinggal menerima 25%. Ini merupakan suatu hal yang dari awal tadi disampaikan bahwa pemenuhan kalori itu apabila tidak diperhatikan asupannya, maka bisa mengganggu keseimbangan tubuh. Faktor-faktor ini memicu untuk konsumsi makanan itu sebenarnya masyarakat mencari yang murah, yang bergizi, dan terjangkau. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Berpuasa di tengah pandemi tentu saja sebagai umat Muslim kita melaksanakan puasa tetapi harus memenuhi kebutuhan, di samping itu harus memenuhi kebutuhan zat gizi selama pelaksanaan ibadah puasa. Nah, kita jangan sampai lalai untuk mengkonsumsi protein, di mana ini merupakan mengandung zat antioksidan, di mana hal ini bisa meningkatkan imunitas. Banyak di tengah masyarakat kita atau di sekitar kita yang murah harganya tetapi bermanfaat ataupun mempunyai nilai gizi yang tinggi, tidak mesti mahal. Nah, apa saja itu? Ini dianjurkan bahwa kalau misalnya mengkonsumsi sedapat mungkin sayur-sayuran yang dikonsumsi itu sayurannya yang sayur bening saja, kurangi untuk mengkonsumsi sayuran yang bersantan. Misalnya dalam hal ini sayuran yang bisa kita dapatkan di sekitar kita ada kangkung, wortel, kol, dan buncis. Nah, untuk menu ikan, ada ikan teri yang zat gizinya tinggi dan ada ikan yang murah yang namanya ikan kembung. Ini nilai gizinya hampir sama dengan ikan salmon yang mahal harganya, tapi murah. Ini bisa dibumbu saja, misalnya dimasak atau digoreng untuk meningkatkan cita rasanya. Begitu pula dengan telur. Telur bisa dikreasikan dengan berbagai kreasi. Misalnya dibuat sebagai telur balado atau mungkin dibuat sebagai campuran dari sayur dan sebagainya. Nah, tahu dan tempe pun juga menjadi suatu pilihan di mana merupakan suatu makanan yang kaya dan merupakan sumber protein dibandingkan dengan daging sebenarnya. Karena kadar proteinnya yang larut dalam air dan akan mengakibatkan meningkatnya aktivitas enzim proteolitik. Di samping itu, tentu saja untuk tidak sembarang mengkonsumsi makanan-makanan gula dan sebagainya, ngemil sehat pun bisa dianjurkan untuk buah dan sayur-sayuran, di mana itu bisa diolah untuk menjadi yang kalau sekarang sih orang ngetrennya salad buah. Nah, di sini bisa campurannya dari pisang saja, apel, alpukat, dan buah lainnya yang ada dan murah di sekitar kita. Dan tak lupa kalau bisa ditambahkan juga madu. Nah, untuk salad sayur itu juga bisa kita buat yang berisi mentimun, tomat, wortel, kangkung, dan telur rebus. Semua ini bisa menjaga keseimbangan nutrisi kita. Oke, saya kira untuk materi yang bisa saya tampilkan sebagai bahan diskusi kita,
Demikian, nanti mungkin dari teman-teman ataupun dari peserta dialog bisa memberikan masukan-masukan yang membangun bersama kita, di mana hal ini bisa kita diskusikan, mengingat bahwa masa pandemi sekarang ini daya beli, jujur saja bahwa daya beli masyarakat kita itu sudah sangat menurun. Kemudian tentu saja yang diharapkan adalah makanan-makanan yang bergizi tetapi murah dan terjangkau di kantong. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, terima kasih materi yang sangat luar biasa dari Ibu Andi Mariam. Ada satu yang tadi saya garis bawahi, bahwa ada 3 kunci hidup sehat dalam masa pandemi COVID-19 pertama kita menjalankan ibadah puasa. Yaitu yang pertama, konsumsi makanan yang bervariasi, seperti disampaikan tadi, mulai dari protein, sumber protein, seperti telur, ikan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu olahraga. Olahraga mungkin bisa dilakukan di rumah, olahraga yang ringan dan mudah tentunya. Yang ketiga yaitu main resolution, yaitu bagaimana cara kita melakukan berpikir positif, ya, berpikiran positif terhadap apapun, termasuk dengan video dengan keluarga. Baik, materi yang sangat luar biasa dari Ibu Andi Mariam. Dan sebelum saya masuk ke materi ketiga, saya ucapkan selamat datang kepada pemateri ketiga juga, Bapak Hermanto ya. Bapak Hermanto. Ya. Maaf. Ya, beliau merupakan pelatih Timnas Basket Indonesia dan dosen UNJ. Dan saya ucapkan selamat datang pula kepada pembina Yayasan Gema Prestasi Indonesia, Bapak Arifuddin Usman, yang sudah bergabung di kita. Selamat sore, Pak. Ya, baik. Lanjut ke pemateri ketiga, Bapak Hermanto. Mungkin singkat untuk statement awal, kami memberikan waktu 10-15 menit untuk menyampaikan statement awal. Waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Baik, terima kasih admin atas kesempatannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Dokter Asmin, semua sehat-sehat semuanya ya. Ide awalnya sebenarnya saya mau sharing tentang olahraganya, cuma kondisi saat ini rasanya kita mesti sepakat dulu tentang perbedaan antara aktivitas yang kita lakukan di dalam rumah dengan olahraga yang notabene-nya lebih terukur, lebih teratur, dan sistematis. Nah, ini menarik. Jadi, dasar itu menjadi bahan saya dalam menerjemahkan idenya olahraga di fase COVID ini maksud saya. Terus berikutnya hubungannya dengan aktivitas kegiatan kita, berapa intensitasnya, berapa volumenya, modelnya seperti apa, di tengah situasi sedang berpuasa. Ini juga menarik jadi bahasan kita ke depannya. Sementara itu yang jadi dasar kita buat diskusi di sore hari ini. Terima kasih. Bisa langsung ditampilkan slide-nya? Atau gimana admin? Saya langsung cerita saja atau gimana? Ya, boleh Pak. Dulu ya Pak, lagi di proses. Lanjut. Baik, di awal pandemik ini terjadi gitu ya, tepatnya ketika informasi ini mulai marak, mulai ramai gitu, itu pertengahan Maret, liga kita sedang berjalan lagi baik-baiknya normal semuanya sampai saya lanjut ya, mulai dari standar gaji, mulai dari latihan lagi kapan, mulai dari kita kira-kira dapat THR, enggak semua rame bahas yang baik teknis maupun non teknis. Misal latihannya kayak gimana dan sebagainya gitu. Terus kontrol latihannya seperti apa ketika semua dirumahkan, ketika semua aktivitasnya melalui daring. Dan akhirnya timbul permasalahan. Buat topiknya para atlet tidak bisa disamaratakan dengan manusia normal biasanya. Mulai mereka panik tentang kondisinya. Hal yang paling bisa kontrol pertama kali kita lakukan adalah kondisi berat badannya. Praktis,
mungkin nanti bisa sama dokter Ismun tentang, dokter saya lupa, di nutrisi nanti dokter nutrisi tanya soal berapa jumlah kalori yang dikeluarkan sama atlet dengan manusia normal biasa. Ini aja jadi efek yang luar biasa buat mereka, stres berat karena mungkin, dan faktanya iya terjadi, berat badan mereka naik semuanya. Sistem kontrol ini kita lakukan setiap minggunya di tengah kondisi seperti ini. Jadi minggu pertama, minggu kedua, lama-lama naik. Itu berangsur mulai naik setengah kilo, terus normal, balance, terus naik berapa ons, naik lagi, sampai akhirnya naik ada yang sampai 10 kilo. Ini juga menarik buat kita pelajari, kita pahami bedanya aktivitas olahraga dengan aktivitas fisik yang mereka lakukan hanya di rumah. Jadi olahraga yang kita pikirkan sebagai topik kita, judul kita saat ini gitu ya, harusnya itu bisa lebih ini bahasanya supaya mereka mengerti betul bahwa olahraga itu tidak dapat dilakukan cuma di rumah. Bahasa yang paling tepat tadi disampaikan olahraganya olahraga yang ringan, ya. Di situ artinya aktivitas fisik yang biasa, karena itu mungkin bisa dapat dilakukan dengan tidak terukur. Itu belum lagi soal intensitas kerjanya, intensitas kerja yang dilakukan sama atlet atau orang normal biasa itu sangat rendah. Ya, maaf. Mohon izin moderator, mohon izin pemateri agak belakang. Saya khawatir suaranya, kedengeran nggak suaranya? Kedengaran, jelas. Slide-nya jelas, udah bisa jelas. dimunculkan Lanjut, belum? lanjut, Slide-nya udah bisa dimunculkan belum? Baik, sebelum sampai ke topiknya bahwasannya olahraganya seperti apa, terusnya model latihannya seperti apa, terus bagaimana hubungan dengan puasa, saya akan kasih gambaran tentang aktivitas fisik ya. Jadi kita mau sama-sama sepakat dulu bahwasannya ini yang kita bisa lakukan adalah aktivitas fisik. Supaya aktivitas ini atau olahraga yang dalam tanda kutip ini dapat dilakukan sama semua orang. Jadi kita pakai bahasanya aktivitas fisik saja supaya itu tadi seragam. Saya ada referensi dari Badan Kesehatan Dunia tentang penyebab penyakit gitu ya, sampai akhirnya menimbulkan kematian gitu ya. Itu gara-gara ketidakaktifan secara fisik. Apalagi kondisi saat ini memungkinkan kita tidak aktif. Dan ini jelas dan mungkin faktanya ada. Misalnya anak-anak kita yang akhirnya sekolah tidak memberikan PR mereka kepada aktivitas fisiknya, misalnya ada dari guru olahraganya ditugasin untuk push up, dari guru olahraganya untuk membantu orang tua dan sebagainya, itu pun memungkinkan dia handphone, gadget jadi concernnya juga. Sehingga hal-hal demikian itu memungkinkan kita untuk tidak aktif secara fisik. Ini perlu kita garis bawahi supaya mereka atau kita mengerti tentang pentingnya aktivitas fisik. Di sini tercatat ada 1,9 juta kematian secara global, itu diperkirakan karena ketidakaktifan fisik. Bahkan penyakit-penyakit seperti kanker payudara, segala macam itu kasusnya bisa lebih dari 10-16%, cukup gede penyakit ini gara-gara kagak aktif, gara-gara tidak aktif. Segede itu bahayanya. Sampai akhirnya di tahun 2018 ini, semoga teman-teman dokter juga pernah melihat riset kesehatan di 2018, kalau saya tolong koreksi ya, itu ada sekitar 26,1% di tahun 2013 itu, bahwa anak-anak di usia bawah 10 tahun itu dianggap kurang aktif. Terus di 2018 naik jadi 33,5%. Nah, proses naiknya ini di 2018 akhirnya dibuatlah oleh Menteri Kesehatan kalau nggak salah waktu itu. Nanti tolong koalisi Impres untuk bahwasannya semua orang mesti melakukan aktivitas fisik. Nah, Impres itu jadi dasar kita untuk melakukan aktivitas fisik di mana saja. Nah, menariknya, bagaimana dengan kondisi saat ini? Di rumah, hanya di rumah. Kalaupun di luar masih pakai standar SOP yang tadi disampaikan oleh para penyaji, pemateri.
Lanjut pada perbedaan, bagian pada perbedaan aktivitas fisik. Lanjut, Min. Boleh lanjut, Min? Lanjut, Min. Ya, ini. Terus. Kita langsung pada standar WHO aja. Waktunya udah nggak cukup. Nah, cukup sampai sini. Ya. Ini dasar tadi kenapa saya di awal sampaikan tentang perbedaan tentang olahraga dan aktivitas fisik. Jadi saya mau batasi itu gitu. Jadi olahraga itu terukur dan terstruktur. Ada topik soal volumenya, ada topik soal intensitasnya yang dikerjakan di sana. Sementara aktivitas tidak terukur itu bisa dilakukan seperti pekerjaan rumah, pendidikan jasmani yang dilakukan sama adik-adik kita, atau kegiatan di luar rumah, atau komunitas yang biasanya dilakukan misalnya dengan ada olahraga sepeda bersama. Mungkin itu sekarang tidak bisa kita lakukan. Lanjut, Min. Boleh lanjut, Min? Manfaat aktivitas fisik dalam tanda kutip olahraga mungkin ya. 1, meningkatkan kebugaran jasmani. 2, mempertahankan berat badan. Ini bisa dilihat ya, berat badan ideal. Yang tadi saya sampaikan bahwasannya atlet saya sendiri aja dengan intensitas yang sangat-sangat tidak memungkinkan dilakukan di rumah, gitu ya, yang biasa mereka kerjakan dengan durasi yang cukup lama, itu meledak untuk berat badannya itu tinggi sekali gitu. Ini perlu kita tekankan lagi. Yang latihannya sebelumnya bisa sampai 12 sesi dalam 1 minggunya, sekarang berakhir cuma 6 sesi. Yang ketiga, mengurangi risiko berbagai penyakit. Keempat, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, lalu fungsi akal, kognitif, juga meningkatkan produktivitas kerja, dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat. Lanjut, Min. Boleh lanjut, Min? Halo? Maaf, Min. Iya, lanjut, Pak. Silakan dilanjut, Min. Nah, model aktivitas fisik yang dapat kita lakukan di rumah jika punya keistimewaan waktu gitu ya. Ya, nanti ada aktivitas aerobik, ada kekuatan daya tahan, ada fleksibilitas sama koordinasi untuk anak-anak. Juga ada kegiatan yang sifatnya permainan. Nanti itu kita bisa desain. Lanjut, Min. Yang model langsung ininya, Min. Ya. Yang sifatnya aktivitas aerobik. Lagi turun lagi, Min. Ya. Aktivitas aerobik itu dapat kita lakukan kalau kita punya keistimewaan barang, misalnya dengan treadmill atau sepeda statis, itu bisa kita lakukan. Kalaupun tidak, kita bisa jogging di tempat di lingkungan rumah dengan kondisi yang firm banget, yang pas lah kira-kira untuk bisa bergerak hilir mudik. Kalaupun tidak ada juga cukup di tempat, lari di tempat dengan beberapa repetisi yang di subset. Itu yang dapat kita lakukan untuk aktivitas aerobiknya. Lanjut, Min. Halo, yep. Kedua, aktivitas kekuatan daya tahan atau strength endurance kita bilangnya di olahraga itu. Latihan dengan berat badan sendiri, pakai berat badan sendiri, seperti halnya push up, sit up, back up, itu bisa kita lakukan. Itu diantaranya jumlah yang paling sederhana dalam melakukan push up, sit up, back up, misalnya 30 detik. Habis itu istirahat lagi. Bikin masing-masing kegiatannya 1 set, jumlahnya bisa 8 sampai dengan 10 repetisi misalnya. Kalau misalnya nggak mampu. Lanjut, Min. Yang ketiga, aktivitas fleksibilitas. Ini tadi udah dibahas juga sama Bu Dokter. Ada kegiatannya sifatnya yoga atau pilates. Ini dapat dilakukan juga dengan menonton video dari YouTube channel atau dari TV. Kita bisa lakukan sama-sama dari dalam rumah, dalam kamar mungkin. Jadi senam-senam kalistenik bisa kita lakukan melalui video. Yang keempat, aktivitas koordinasi untuk anak. Lakukan koordinasi dengan mata tangan misalnya. Dalam konteks permainan pun dapat kita lakukan. Banyak video-video di
di Kepenjasan mengajarkan kita untuk lebih kreatif lagi dalam mendesain latihan supaya tidak bosan dalam kondisi pandemik seperti ini. Gitu. Yang kelima ada permainan, bermain bola voli atau basket dengan balon misalnya, memasukkan bola tenis ke dalam gelas misalnya. Semua konteks permainan bisa dilakukan di dalam rumah. Lanjut, Min. Baik, ini batasan aktivitas fisik atau berolahraga dalam tanda kutip yang aman selama di rumah. Yang pertama, intensitasnya sedang. Nanti kita bisa sharing seberapa sedang intensitas itu. 60-85 denyut nadi maksimal. 60-85 denyut nadi maksimal. Yang kedua, pada aktivitas kekuatan yang berat itu 2-4 set, 8-15 repetisi. Tiap alat dilatih istirahatnya 2-3 menit antar setnya. Itu bisa kita lakukan. Sementara yang berikutnya usia 16-17 tahun, aktivitasnya dalam satu hari itu bisa 1 jam. Pada intensitas sedang, sementara yang dewasa itu 75 menit per minggu, jadi bisa di-subset. Misalnya 25 menit di hari pertama, 25 menit di hari ketiga, 25 menit di hari kelima. Jadi 135. Jadi seminggu 3 kali 25 menit, 25 menit. Lanjut. Berikutnya lakukan sebaiknya setiap hari dalam kondisi saat ini. Dengan baik, benar, terukur, dan teratur pengelolaannya. Ini berangkat dari pengalaman saya ketika saya sharing dengan atlet-atlet saya. Ini jadi base-nya. Lanjut, Min. Ini rutin, 3-5 kali seminggu atau 150 menit seminggu. Ini aturannya yang saya adopsi dari ada standar kesehatan di WHO. Terus yang ke-8, dilakukan sambil berjemur. Nanti sambil bantu koreksi dokter. Berikutnya yang terakhir ada 20-30 menit istirahat. Itu dilakukan 1-2 menit untuk stretching dan lain sebagainya. Contoh gini, biasanya kita main handphone nih. Main handphone, lihat nonton TV, apa segala macam yang berhubungan dengan stuck-nya kita dalam melakukan aktivitas, itu hanya berlangsung 20-30 menit, please, bergerak. Entah itu ke ruang tamu, ke dapur, dan sebagainya. Hanya untuk 1-2 menit, habis itu lakukan lagi. Tapi sebaiknya, jangan itu. Sebaiknya jangan dilakukan itu. Terima kasih ya. Lanjut. Ya. Terima kasih. Sementara itu bahasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Bila topik walidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi pemaparan dari Bapak Hermanto, hal yang bisa dipetik bahwa aktivitas fisik berbeda dengan olahraga. Hampir sama, tapi memiliki definisi yang berbeda. Nah, aktivitas fisik dapat dilakukan seperti aktivitas aerobik, aktivitas kekuatan daya tahan, aktivitas fleksibilitas, atau aktivitas koordinasi untuk anak dengan segala model gerak, dan berbagai yang lainnya. Baik, itulah 3 pemaparan dari pemateri kita untuk sesi pertama, dan sesi yang kedua saya membuka pertanyaan kepada para peserta untuk bertanya. Sudah ada 3 pertanyaan yang sudah saya tampung. Yang pertama dari Ibu Popi, beliau bertanya kepada Ibu Rektor UIT. Saya penganut eat clean, tidak makan makanan dengan proses yang panjang. Tapi saat menerapkan eat clean, lemak akan berkurang dan badan akan makin kurus. Padahal kalau nggak puasa, makan tiap hari 2 jam. Makan tiap 2 jam. Adakah tips untuk tetap bohai katanya? Lalu lanjut ke Pak Hermanto. Apakah olahraga yang mendukung eat clean tersebut? Karena kalau latihan kardio akan semakin tepos. Baik, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dari Yoga Adi Sanjaya, mau bertanya tentang nutrisi. Apakah benar pada saat bertanding atau dalam pertandingan, jika kita sedang break atau menunggu babak kedua, kita bisa mengonsumsi pisang atau gula merah untuk dapat meningkatkan energi baru?
Ya, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan untuk Pak Hermanto. Dan yang ketiga, pertanyaan kepada saat tes jasmani seperti lari itu jika mengunyah gula merah, sama kayaknya ya. Mungkin dua pertanyaan itu, Bapak dan Ibu narasumber, mungkin nanti Ibu Ismun juga bisa menambahkan. Mungkin yang pertama pada Ibu Andi Mariam bisa menjawab. Oke, terima kasih moderator. Jadi memang kalau melaksanakan atau melakukan eat plan ini kan gunanya untuk menguruskan badan ya intinya. Hanya memang situasinya sekarang ini sangat berbeda. Berbedanya kenapa? Karena bulan suci Ramadan. Nah, mungkin ini saran saja dari saya bahwa agar bodinya tetap bohai begitu, dipindahkan saja yang jadwal makannya yang tadinya siang itu ke malam hari. Misalnya tiap 2 jam itu mengkonsumsi sesuatu misalnya mengkonsumsi buah-buahan tidak dengan mengurangi konsumsi lemak misalnya atau menu yang dikonsumsi itu tidak tinggi kalori. Jadi kalau menurut saya bahwa untuk tetap mempertahankan badan untuk tetap seimbang seperti saat sebelum bulan Ramadan itu tetap mempertahankan porsi makan yang ada, hanya memang untuk waktunya dipindahkan pada sahur dengan buka puasa. Tetapi kalau misalnya di dalam melaksanakan buka puasa dan sahur itu tetap menganut eat plan, ada baiknya bahwa di antara sahur dan buka puasa itu di antara buka puasa sampai dengan sahur itu bisa mengkonsumsi makanan-makanan cemilan sehat yang tadi saya sudah sampaikan di dalam materi. Mungkin mengkonsumsi salad buah atau mengkonsumsi salad sayur yang ada. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa cemil-cemilan yang kita konsumsi pada masa bulan Ramadan, apalagi dengan aktivitas gerak yang sangat kurang, itu malah bisa menambah berat badan menurut saya. Saya kira demikian. Terima kasih. Admin. Ya, baik. Terima kasih jawaban dari Ibu Andi Mariam. Mungkin silakan kepada Bapak Hermanto mungkin bisa menjawab pertanyaan tadi. Baik, ini terima kasih waktunya, Admin. Sangat setuju saya apa yang disampaikan sama Dr. Andi soal topiknya bagaimana hubungannya berat badan, cara makan dan sebagainya gitu, hubungannya dengan puasa dan sebagainya gitu. Tapi ini menarik nih tentang bohai, terus airnya berkurang gara-gara aktivitas aerobik itu ya kalau nggak salah ya. Terus apa olahraga yang sesuai dengan untuk tetap eksis bohainya. Baik. Panjang saya beraktivitas ini masih ada suara ya? Ya, bagi peserta mungkin bisa di-mute. Ambil kesempatan. Baik, silakan Pak. Ya. Jadi sepanjang saya melakukan aktivitas fisik ya, saya coba beberapa kegiatan yang hubungannya sama kontrol berat badan dengan aktivitas fisik yang saya pikir saya cukup berat sekalipun gitu ya. Ternyata berat badannya tetap nggak bisa turun baik, malah terus naik. Kita mau kontrol itu susah banget, berat banget. Nah ini menarik ketika dipertanyakan soal berat badannya jadi makin turun, tidak bohai lagi segala macam, malah makin berat. Dan tentu aktivitas latihan yang mengarah kepada bohai itu hubungannya dengan bentuk tubuh, terus porsi latihannya dan sebagainya, latihan kekuatannya bisa didesain banget itu. Nanti bisa japri aja langsung acara latihannya yang dalam pembentukan otot di bagian-bagian bagian-bagian batoknya nanti. Itu bisa didesain dengan latihan yang sederhana dan dalam kondisi seperti ini itu pun bisa dibuat dengan bantuan alat selain dengan alat-alat yang ada di gym gitu, di rumah pun bisa kita buat, entah itu koper, entah itu galon dan sebagainya. Itu teknis lah nanti di lapangannya. Kita bisa desain. Terima kasih, Min. Sementara itu dulu, Min. Ya, baik. Terima kasih jawabannya, Pak Hermanto. Ini pertanyaan khusus untuk Ibu Ismun.
sebagai Kabid Olahraga Disabilitas Kemenpora, apakah saat ini ada model latihan khusus yang bisa dilakukan bukan hanya untuk orang sehat, tapi juga untuk disabilitas? Ini pertanyaan dari Bapak Nasir. Baik, terima kasih. Ibu, silahkan dijawab, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menambahkan 2 pertanyaan di depan tadi dahulu. Karena pada intinya, kalau memang kita akan berolahraga, memang harus selalu mempertimbangkan asupan nutrisi. Yang berikutnya, kalau memang ingin menurunkan berat badan, harusnya tidak dengan cara yang drastis ya. Jadi, dengan kita berolahraga secara teratur saja, kemudian mengkonsumsi makanan juga dengan porsi yang tidak terlalu berlebihan, itu berat badan tetap akan ideal. Jadi nggak perlu diet keras lah. Itu justru akan mengurangi gampang sakit, kalau saya bilangnya gampang sakit kalau kita tidak memperhitungkan jumlah kalori, jumlah asupan sehari-hari yang harus kita makan. Tetapi kalau olahraga itu teratur, kemudian konsumsi makanan juga tetap diukur, itu rasanya tetap bohai lah, tetap bagus. Ditambah tadi memang olahraga di bulan puasa dengan olahraga tidak di bulan puasa memang harus ada pembedaan sedikit, terutama aktivitasnya tidak boleh aktivitas terlalu berat pada saat bulan puasa. Kita khawatirnya terjadi dehidrasi. Mungkin itu dulu yang dapat kami tambahkan terkait dengan olahraga disabilitas. Ini sebenarnya tidak ada perbedaan antara olahraga disabilitas dengan olahraga non-disabilitas. Hanya saja yang membedakan adalah fungsi dari ketunaan itu sendiri. Ya, mudah-mudahan nanti kalau memang kami juga sedang membuat satu kegiatan aktivitas untuk anak-anak, terutama anak-anak disabilitas. Ini kebetulan kami di kantor juga sedang syuting dengan teman-teman disabilitas. Kalau memang nanti sudah setuju semuanya, terutama pada putih, kami akan share ke semuanya. Akan kami share ke YouTube mungkin ya. Akan kami informasikan, bisa dilihat oleh masyarakat. Jadi intinya, untuk teman-teman disabilitas, silahkan melakukan aktivitas apa saja boleh. Yang penting harus mengukur kemampuan dari ketunaan masing-masing. Terutama misalkan daksa. Daksanya ada di kaki, berarti aktivitas kaki tidak bisa dilakukan. Berarti aktivitas dari atas yang bisa dilakukan. Ini nanti juga, mohon maaf, ini telat kita bikin videonya, jadi ada contoh dari 4 ketunaan yang kita bikin, ada daksa, ada tunanetra, ada tuli, dan ada grahita juga. Aktivitasnya sama yang kita berikan. Berarti dengan demikian bahwa teman-teman disabilitas boleh melakukan aktivitas apa saja sama, yang penting mengukur kemampuannya. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga jawabannya dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi dari Sufitriono. Dalam masa pandemik seperti ini, apakah aman berolahraga di lingkungan sekitar dan mengonsumsi suplemen dalam jangka waktu yang lama? Ya, mungkin itu dulu. Silakan ditanggapi mungkin dari Ibu Andi Mariam. Diulangi dulu, mohon maaf. Halo. Suaranya nggak kedengaran. Admin. Iya. Ya, apa tadi? Tabe. Ya, pertanyaan dari Sufitriono. Ya, ya, dalam masa pandemik seperti ini, apakah aman berolahraga di lingkungan sekitar dan mengkonsumsi suplemen dalam jangka waktu yang lama? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Untuk berolahraga
memang dianjurkan di sekitar rumah ataupun di dalam rumah kalau untuk sekarang ini, tapi tidak dianjurkan pada tempat-tempat olahraga yang secara umum tentu banyak orang yang berinteraksi di dalamnya. Dan dalam berolahraga juga tetap harus memperhatikan prosedur-prosedur keamanan dengan memakai masker yang paling minimal tentu saja. Nah, kalau mengkonsumsi nutrisi ataupun vitamin di dalam masa ini memang juga dianjurkan. Kenapa? Karena itu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang mana pada masa sekarang ini mungkin tidak bisa terpenuhi secara lengkap dari bahan makanan yang kita konsumsi. Utamanya di dalam hal ini adalah vitamin C. Vitamin C yang dianjurkan, vitamin E yang dianjurkan untuk memperkuat sistem imun dalam hal ini sebagai antioksidan tubuh. Saya kira demikian. Ya, mungkin bisa ditambahkan Pak Hermanto. Silakan Pak. Baik, terima kasih waktunya admin. Kebetulan saya teman di kampus itu ada yang bekerja di gugus tugas ya, di gugus tugas. Dia sharing soal bagaimana sebenarnya aktivitas olahraga atau aktivitas fisik yang kita lakukan di lingkungan, apakah itu bisa kita lakukan juga di luar lingkungan rumah kita? Jawaban beliau begini, bahwasanya itu bisa dilakukan asal sesuai dengan standar atau SOP-nya dalam menghadapi kondisi COVID-19 ini. Gitu. Nah, satu hal ini diantaranya yang dilakukan adalah dia mengundang saya untuk melakukan sepeda. Waktu itu kita lakukan hampir 6 jam. Jadi kita lakukan tuh dari pagi jam 6 hingga siang hari jam 11 kalau nggak salah. Jadi aktivitas itu bisa kita lakukan bersepeda di luar. Tapi dengan kondisi yang tadi disampaikan oleh Dr. Andi ya, bahwasannya harus cukup aman, mesti safe banget, dan jaraknya tuh diatur betul. Jadi saya sepeda kira-kira jaraknya 5 meter, walaupun seolah tanpa konvoy, tapi hampir sebagian besar kita jaraknya kurang lebih 5-10 meter bersepedanya. Begitu yang saya terima dari teman-teman dari gugus tugas mengenai kondisi apakah olahraga aman di lingkungan rumah atau di luar rumah. Terima kasih. Ya, mungkin bisa ditambahkan Ibu Ismun. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau memang olahraga di sekitar rumah, itu memang seperti yang dikatakan narasumber-narasumber 2 tadi, memang harus menjaga jarak. Tetapi sebaiknya memang dilakukan di rumah saja. Di rumah pun kalau memang dilakukan di luar, di teras maksudnya, tetap harus menggunakan masker. Tapi kalau kita dilakukan di dalam rumah, rasanya tidak perlu masker. Saran dari gugus tugas COVID ini, aktivitas yang dilakukan di rumah itu jangan lupa pakai masker. Nah, hal-hal seperti ini yang memang harus kita waspadai karena terus terang virus tidak tahu adanya di mana gitu. Mungkin itu safety yang penting untuk olahraga adalah menjaga tetap kita nyaman, kemudian kita juga tetap bugar. Kalau akhirnya kita aktivitas fisiknya banyak, kemudian besoknya kita tepar, naudzubillah min dzalik, karena kita tidak pernah tahu virus itu ada di mana. Jadi memang protap-protap COVID ini memang harus diwaspadai benar. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi dari Etno Setiagara, yaitu untuk nutrisi, mohon izin, bagaimana mengkonsumsi virgin coconut oil atau VCO, apakah ada pengaruh terhadap imunitas? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana volume, mulai dari frekuensi, intensitas, tipe, dan time waktu olahraga atau aktivitas fisik untuk meningkatkan imunitas bagi orang dalam pantauan atau ODP, maupun pasien dalam pengawasan atau PDP. Sebab beberapa dokter melalui media penyiaran Putus suaranya. Saki, tidak kedengaran. Ya, halo. Tes. Baik, saya ulangi. Pertanyaan pertama dari Bapak Etno. Ini ditujukan untuk Coach Hermanto.
Ya, untuk nutrisi, bagaimana mengonsumsi virgin coconut oil, apakah berpengaruh dalam imunitas? Dan pertanyaan yang dari Pak Eto yang kedua, yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan kekuatan otot? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua dari Muhammad Natsir. Lalu bagaimana volume, frekuensi, intensitas? Ya. Ya, saya lanjutkan. Bagaimana aktivitas fisik untuk meningkatkan imun pada orang yang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan? Karena beberapa dokter melalui media penyiaran menyarankan tidak melakukan olahraga, terutama untuk PDP dan ODP. Itu mungkin dapat dijelaskan bagaimana olahraga yang untuk meningkatkan aktivitas fisik. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada Bapak Hermanto. Oke, baik. Terima kasih, Admin. Yang pertama dari Coach Etno ya, soal hubungannya dengan volume, frekuensi, intensitas, dan waktu gitu ya, terhadap orang dalam pantauan. Saya teringat waktu pertama kali kasus ini ada, sampai ada beberapa warga negara Indonesia yang akhirnya dibuat di salah satu pulau gitu ya, dan itu dilakukan aktivitas olahraga untuk, itu kan termasuk dalam kelompok orang-orang dalam pantauan. Artinya gini, bahwa aktivitas ini juga, aktivitas fisik maksud saya, ini akan harus selalu diberikan dalam kondisi normal sekalipun gitu, untuk tetap menjaga imunitas tubuh, untuk tetap menjaga kondisi primanya mereka. Itu satu hal soal kondisi ini. Nah, berikutnya yang jadi pertanyaan adalah seberapa banyak mereka melakukan aktivitas itu. Untuk orang-orang normal biasanya kita lakukan itu seminggu 3 kali sampai 5 kali normal beraktivitas. Bahkan yang menarik kalau ibu-ibu rumah tangga itu setiap hari, bahkan nggak terhitung pagi, siang, sore, malam bahkan untuk aktivitas fisik yang dilakukannya, mulai dari masak, nyuci, dan sebagainya. Bagaimana mungkin kalau ODP saja, gitu ya, tidak melakukan aktivitas fisik? Nah, ini menarik untuk dibahas memang. Itu satu, soal volume, frekuensi, dan sebagainya. Berikutnya hubungan dengan berapa lama strength endurance dalam meningkatkan dalam meningkatkan kekuatan daya tahannya, ototnya maksud saya. Dalam kondisi normal gitu ya, seperti halnya kita berlatih gitu, dalam 1 minggunya terdiri dari 6 kali latihan misalnya, ini dalam kondisi normal, itu bisa terjadi peningkatan bisa 2-3 minggu, artinya dalam 1 bulan itu terjadi peningkatan, ada perubahan pada massa ototnya. Tapi dalam kondisi seperti ini sangat-sangat berhitung, soal misalnya saat itu dia kondisinya ada di mana, artinya kita mesti lihat dulu kemampuan awalnya seberapa, bisa diukur misalnya melalui lingkar lengannya seberapa, dan setelah dia melalui proses latihan yang dilakukan di dalam rumah misalnya, seberapa beda terjadinya perubahan pada dirinya gitu. Ini subjek buat bisa didiskusikan banget karena sifatnya mesti tahu latar belakangnya gitu. Sementara 2 itu ya pertanyaannya ya, yang saya tangkap tadi. ODP mengenai volume, frekuensi, dan intensitas juga waktunya, terus berapa lama dalam meningkatkan kemampuan daya tahannya. Baik, Admin, sementara itu dulu. Terima kasih. Baik, mungkin bisa ditambahkan Ibu Ismun. Ibu Ismun, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Terkait dengan ODP atau PDP, aktivitas fisik seandainya memang yang bersangkutan itu demam atau sesak napas, otomatis memang tidak boleh melakukan aktivitas fisik. Tetapi kalau memang dia sehat dalam artian masih bisa melakukan fisik, ya paling stretching saja, peregangan-peregangan yang aktivitas di tempat, aktivitas statis, misalnya push up di tempat tidur, pull up apa push up yang kebalik. Tempat tidur, aktivitas relaksasi yang bisa dilakukan di sekitar ruangan saja. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, silakan Ibu Andi Mariam untuk menambahkan. Ya. Ya, mengenai PDP dengan ODP tadi, ada pengalaman yang dilakukan di Hotel Swiss Bell Inn ya,
di sana tempat karantina, jadi semua yang ditampung di sana adalah merupakan PDP ya, ada beberapa PDP yang ditampung di sana, dan aktivitas yang dilakukan itu adalah aktivitas diantaranya berjemur di pagi hari sekitar jam 10 pagi selama kurang lebih 15 menit sampai dengan 20 menit, dan melakukan olahraga ringan sebelumnya. Saya kira itu saja, sedangkan kita tahu secara bersama lah kalau misalnya sudah mengalami sesak dan demam, tentu saja tidak ada aktivitas yang dibolehkan karena dalam masa ini adalah merupakan pasien sudah masuk di dalam fase isolasi di rumah sakit. Saya kira itu yang saya bisa tambahkan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Wahyana. Kalau kita bicara tentang pemenuhan nutrisi, puasa sendiri merupakan tantangan tersendiri bagi pemenuhan gizi harian. Mengingat apa yang kita konsumsi pada saat sahur itu harus cukup sampai pada saat kita berbuka. Dan tantangannya adalah bertambah ketika dalam keadaan berpuasa kita beraktivitas fisik, apalagi olahraga. Kalau kita mau membagi atau membedakan aktivitas fisik dan olahraga seperti yang sebenarnya memang beda, jadi realnya pemenuhan nutrisi untuk menghadapi dua situasi seperti ini seperti apa? Mungkin Bapak Hermanto bisa menjawab, Pak, untuk pertama. Mohon izin nih dokter admin, ini harusnya ranahnya dokter Andi, tapi baik, hubungannya sama jumlah kalori yang keluar dan jumlah kalori yang masuk, hubungannya dengan aktivitas fisik dan olahraga gitu ya. Jadi kenapa tadi saya bilang bahwa olahraga yang dalam tanda kutip yang saya mengerti tentang aktivitas fisik yang lumayan cukup tinggi dengan durasi yang cukup lama dalam aktivitasnya, berbeda dengan aktivitas fisik yang saya mengerti tentang durasi, intensitas, lamanya, modelnya, dan sebagainya. Karena sampai pada paling rendah, misalnya mencuci, memasak, bahkan itu tentu berbeda banget dengan olahraga yang misalnya di bola basket, olahraga sepak bola, dan sebagainya. Nah, ini jelas memakan banget kalori atau jumlah kalori yang kebuangnya itu cukup tinggi. Dan ini sangat-sangat bisa disesuaikan dengan jumlah yang keluar dan jumlah yang masuk untuk bikin ada. Makanya saya bilang ini ranahnya dokter Andi nih untuk menjawab jumlah kalori dan keluar yang masuk dengan kondisi saat ini di aktivitas fisik yang rendah. Terima kasih. Sementara itu. Min, cukup kedengaran nggak, Min? Bagi menjawab pertanyaan tadi. Ya, silakan Ibu. Oke, terima kasih. Dari pertanyaan tadi ada tadi yang muncul dari chatnya tuh yang belum kejawab mengenai ini ya, virgin coconut oil. Memang dipercaya bahwa kandungan ada beberapa manfaat ataupun kandungan yang terdapat di dalam VCO. Cuma ini kan merupakan tambahan saja, tetapi bukan merupakan suatu hal yang utama yang harus kita konsumsi, tentu saja, karena kita tetap membutuhkan asupan kalori dari karbohidrat, protein, dan lemak yang biasa kita konsumsi dari makanan kita sehari-hari. Nah, mengenai pertanyaannya tadi, berapa sebenarnya, bagaimana antara aktivitas dengan kalori yang kita butuhkan di dalam masa sekarang ini, perlu kita ketahui bahwa kebutuhan kalori ini yang bukan olahragawan ya, sekitar 1.500 sampai dengan 2.000 kalori per harinya, kemudian untuk olahragawan sekitar 3.000 kalori. Tentu saja ini asupan ini, wait for a second minute. It's okay. Jadi tentu saja yang kita konsumsi ini harus cukup di dalam masa buka puasa dan sahur. Nah, bagaimana cara konsumsi makanan kita? Tadi saya mengatakan bahwa kalau tadinya dengan bukan bulan Ramadan, tentu
kita akan mengkonsumsi makanan-makanan yang sesuai dengan kebutuhan kita di dalam sehari-harinya. Tetapi karena dalam masa bulan suci Ramadan, maka konsumsi makanan kita pindahkan waktunya antara buka puasa sampai dengan sahur. Nah, perlu memang kita ketahui bahwa waktu pengosongan lambung itu setelah kita mengkonsumsi makanan kurang lebih 3 sampai dengan 4 jam. Tentu saja kita akan merasakan lapar, tetapi tentu kita tidak bisa mengkonsumsi makanan terkait dengan masih dalam bulan puasa. Oleh karena itu, contoh kecil saja misalnya pemenuhan minum. Itu untuk konsumsi minum minimal kita mengkonsumsi 10 gelas dalam satu hari, dan itu bisa kita bagi mulai daripada kita buka puasa sampai dengan sahur. Demikian pula untuk konsumsi makanan. Hanya memang tadi dianjurkan bahwa seharusnya kita lebih banyak mengkonsumsi atau memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung nilai zat gizi yang tinggi, dengan tentu saja tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung gula dan banyak mengandung garam yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit metabolik yang lain. Hal ini tentu saja kita perlu siasati juga dengan penambahan konsumsi tertentu. Diantaranya tadi ada yang mempertanyakan mengenai virgin coconut oil, tentu saja itu bisa dikonsumsi, dan tambahan lagi vitamin C dengan vitamin E yang bisa kita konsumsi untuk memperkuat imunitas tubuh kita, karena sekali lagi kita tidak tahu sebenarnya bahwa virus itu berada di mana, tapi dengan mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu sekitar 1.500 sampai dengan 2.000 kalori setiap hari, itu kita bisa berada di dalam suatu level pemenuhan kebutuhan makanan sesuai dengan kebutuhan kita. Saya kira demikian dulu untuk sementara. Ya, baik. Oke, ini sesi terakhir dari sesi pertanyaan. Ada pertanyaan yang masuk dari Akrodika. Mohon izin untuk mengembalikan dan tangan yang bulu tangkis. Suaranya nggak kedengeran? Ya, halo, kedengaran? Ya. Ya, untuk mengembalikan otot perut dan tangan yang efektif untuk olahraga permainan bulu tangkis. Mungkin Coach Hermanto bisa menjawab. Dan pertanyaan kedua, pada saat puasa, lebih tepatnya olahraga pada jam berapa? Dan untuk mengonsumsi buah-buahan, lebih baiknya sebelum makan atau sudah makan? Ya, mungkin ada 2 pertanyaan. Saya persilakan kepada Coach Hermanto menjawab. Silakan. Baik, terima kasih admin. Terima kasih buat pertanyaan ini, cukup baik pertanyaannya gitu. Nanti saya juga mohon bantuannya, koreksinya dari Dr. Isman sama Dr. Andi. Idenya latihan yang pertama ya tentu harus sistematik. Yang kedua mesti progresif, yang ketiga akan individual. Saya nggak ngerti nanti latar belakangnya yang si pebulu tangkis ini bagaimana gitu ya. Apakah dia memang betul-betul perlu latihan untuk perut dan tangan gitu? Kalaupun iya, tuntutannya seperti apa dan sebagainya, ini kita mesti punya latar belakangnya. Latihan perutnya tuh bisa didesain yang paling sederhana, tentu kan latihan sit up gitu ya. Nanti akan banyak lagi kembangannya, sit up model gini, model gitu. Normalnya sit up. Ada sit up biasa, ada V sit up, ada upper abdominal, ada lower abdominal, ada oblique, dan sebagainya. Itu modelnya. Tapi pemenuhan dalam skala jumlah tentang progresivitasnya, misalnya hari ini 30 kali sit up, besok mesti berapa, dan itu mesti dikelola baik. Terus kalau untuk tangan, ya tentu aktivitas fisik yang bisa kita kerjakan di dalam kondisi seperti ini, push up bisa kita lakukan mulai dari berbagai model push up-nya. Misalnya ada narrow push up, ada medium push up, ada wide push up, ada split push up. Banyak sekali model dalam usaha pemenuhan kebutuhan yang ditanyakan tadi soal peningkatan untuk perut dan lengannya. Itu yang pertama. Yang kedua soal, tadi saya lupa, yang kedua itu soal aktivitas fisik yang dilakukan jam berapa gitu ya. Ini pertanyaan ini sering muncul di banyak media, banyak ulasan gitu ya.
kalau dari saya, menurut saya gitu ya, nanti bantu juga koreksi Bu Dokter, aktivitas ini dapat dilakukan mana-mana aja, semuanya tapi ada konsekuensinya. Misal, aktivitas yang kita lakukan pagi misalnya, kalau pagi tentu kita masih cukup energi untuk melakukan aktivitas itu. Cuma masalahnya seberapa lama kita melakukan aktivitas itu. Kalau kita pakai aturan normalnya, aktivitas itu hanya kita lakukan misalnya 1 jam. Saya udah pernah cobain tiga-tiganya, dan durasinya lumayan panjang. Antara 5 sampai 6 jam saya goes, itu yang menyita waktu yang luar biasa hebat dengan kondisi saya berpuasa, itu di pagi hari. Gitu, di pagi hari. Jadi kalau kita lakukan aktivitas di pagi hari, itu luar biasa PR saya, bukan cuma soal kondisi saya, tapi kerongkongan saya yang habis, rasa tercekiknya saya yang luar biasa untuk sampai ke buat berbukanya. Terus siang hari, saya pun udah pernah cobain juga siang hari, saya goes kurang lebih hampir 4-5 jam saya goes. Itu luar biasa juga, sama. Dan itu alhamdulillah ketolong, pas sampai goes itu udah langsung nggak perasa. Jadi mental saya itu di situ lumayan bisa terpenuhi gitu kalau aktivitas. Saya bergerak dari jam 12 siang sampai dengan akhirnya sampai maghrib. Habis sholat zuhur saya bergerak sampai maghrib. Itu lumayan. Artinya bisa terobati dengan puasa gitu. Dengan berbuka maksud saya. Yang malam yang malam malah saya belum cobain, tapi aktivitas malam ini akan bergantung banget sama setelah berbukanya. Jadi mesti ada jeda. Nanti Bu Andi sama Bu Isman bisa menambahkan nih, jedanya berapa lama, karena kalau kebanyakan juga itu bikin kita bergerak juga jadi malas. Habis itu ibadah lainnya di malam harinya, itu juga jadi PR buat kita. Jadi mana-mana aja bisa kita lakukan, asal sesuai dengan formnya, batasannya, atau maunya bagaimana. Itu kembali ke kita lagi untuk mengaturnya. Cuma pakemnya tadi yang saya bilang, kalau ini kejauhan nanti buat bukanya, kalau segini dekat dan mental bisa teraduk kalau dekat sama puasa ya. Kalau nanti setelah puasa, nah PR-nya itu, makannya bisa kebanyakan dan lain sebagainya. Sementara itu, 2 jawaban dari saya dari pertanyaan yang diberikan. Ya, baik. Silakan Ibu Isman untuk menambahkan. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Waduh, ini kayaknya waktunya bisa mulur sampai buka puasa ini. Ya, apa yang dikatakan oleh Pak Hermanto benar sekali, tergantung kita kebiasaannya seperti apa. Cuma kalau kebetulan mohon maaf, kalau anak saya dulu senangnya di sore hari, karena kalau di sore hari itu udah cepat buka lah. Jadi energi yang udah tinggal sisa-sisa bisa langsung dibalas. Mungkin itu tambahannya. Kemudian kita harus membedakan apakah memang itu atlet yang sebenarnya atau masih coba-coba untuk jadi atlet. Karena antara atlet yang sebenarnya dengan akan jadi atlet itu porsi latihannya jelas beda. Gitu loh. Kalau memang masih coba-coba, itu mungkin lebih bisa banyak latihan core. Karena di latihan core, latihannya itu lebih banyak ke latihan abdomen. Abdomen kalau memang sudah kuat, itu ya insya Allah lah, saya juga sudah banyak coba di anak saya sendiri, seringkali dia mencoba latihan core, itu ada kurang lebih 19 jenis relaksasi yang ada di core. Mungkin itu tambahannya yang terkait dengan saat makan atau sebelum makan buah ya itu kalau saya terus terang karena perutnya bermasalah, lambungnya bermasalah, jadi saya tidak berani makan buah dulu sebelum makan karbohidrat gitu. Tapi nanti mohon tambahannya Bu Andi. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Bu Andi Mariam. Ya, terima kasih. Mengenai tadi berapa atau apa asupan cairan yang harus dikonsumsi, sebaiknya minum air putih. Tadi sudah disampaikan dari awal bahwa konsumsi minimal 10 gelas dalam 1 hari. Dan tentu saja karena ini adalah masa puasa, itu kita pindahkan porsinya itu pada malam hari. Bagaimana caranya mengatur, mulai dari saat buka puasa sampai dengan pada saat sahur. Nah, itu tadi jenis-jenis olahraga atau aktivitas fisik yang disampaikan yang untuk olahragawan oleh Pak Hermanto dengan Ibu Ismun. Nah, untuk yang tidak yang bukan olahragawan, orang yang biasa seperti kita-kita ini, sesuai dengan referensi yang saya baca, itu kita dianjurkan untuk olahraga kurang lebih 30 menit saja dalam 1 hari.
kalau yang seperti tadi 5-6 jam, bagi yang bukan olahragawan tentu itu mungkin sudah bisa pingsan kita ya. Tapi itu tentu saja berbeda bagi yang memang olahragawan. Nah, mengenai buah harus dimakan 20-30 menit sebelum makan nasi. Nah, kita di sini dapat makan buah setelah makan nasi juga, tetapi tentu harus menunggu 3 jam berikutnya. Ini mohon maaf, ini agak berbeda dengan pola yang kita anut selama ini. Biasanya pada saat utamanya orang di Sulawesi Selatan, mungkin saya tidak tahu kalau di Jawa dan di kota lain ya. Biasanya kalau disiapkan makanan itu namanya makan nasi dulu, setelah itu makan buah. Nah, untuk sebaiknya yang lebih baik adalah 20 sampai dengan 30 menit sebelum makan nasi. Adapun kalau misalnya akan mengkonsumsi buah setelah makan, itu sebaiknya 3 jam berikutnya. Nah, ini berbeda jika makan bahan organik sebelum makan nasi, itu tentu saja dapat membantu mengurangi berat badan karena membuat merasa lebih kenyang. Jadi sekali lagi sebaiknya dikonsumsi sebelum makan nasi. Kalau setelah selesai makan nasi, sebaiknya dikonsumsi 3 jam berikutnya. Saya kira demikian. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban ketiga narasumber kita. Sebenarnya masih banyak pertanyaan dari peserta, cuma waktu yang membatasi kita, sehingga harus terpaksa saya akhiri di sesi tanya-jawab. Baik, sesi ketiga yaitu closing statement dari ketiga narasumber kita. Masing-masing narasumber kami memberikan waktu selama kurang lebih 5 menit untuk memaparkan closing statement di dialog pada hari ini. Mungkin yang pertama saya berikan kepada Pak Hermanto. Silakan Pak. Baik, terima kasih Admin. Begini ya, bahwasannya kondisi saat ini membuat kita tentu sangat-sangat harus lebih taat lagi, lebih patuh lagi tentang kondisi kita, tentang situasi kita saat ini gitu. Seperti misalnya yang hubungan sama saya adalah menjaga kondisi tubuh gitu untuk tetap pada saatnya nanti akan kita kelola baik di ujungnya gitu. Ambil contoh gini, kalau saya biarkan ini terus berlalut gitu ya dengan tidak atau menyepelekan aktivitas fisik yang saya jalankan selama ini gitu ya, dengan intensitas yang sesuai, terutama di olahragawan gitu. Ini tentu pada saatnya nanti tiba kita bisa melakukan aktivitas lagi, ini akan sangat berat untuk mengembalikannya. Itu yang jadi PR buat kita. So, untuk yang bukan olahragawan, tetap buat kondisinya normal, jauhkan dari stres gitu ya, bikin aktivitas fisik ini sesuatu yang menyenangkan. Bawa anaknya, bawa keluarganya di dalam kondisi lingkungan keluarga untuk have fun. Cari waktu untuk bisa tetap beraktivitas dalam waktu 1 minggu tuh minimal 3-5 kali lah untuk beraktivitas yang bersama-sama misalnya. Kan durasinya tadi yang disebutkan bisa 30 menit dari yang paling normal sampai dengan 1 jam. Aktivitas fisiknya bisa berupa apa saja. Entah itu aktivitas fisik yang sifatnya aerobik, kekuatan, fleksibilitas, koordinasi, macam-macam. Atau bentuknya hanya sekedar permainan. Misalnya bermain tapi ada unsur aktivitas fisiknya. Lempar tangkap bola di ruangan yang sempit sekalipun. Begitu. Terima kasih sementara itu dari saya. Tetap beraktivitas fisik ya. Ya, baik. Terima kasih closing statement dari Pak Hermanto. Yang kedua mungkin closing statement dari Ibu Andi Mariam. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya kira untuk saya singkat saja, di dalam masa pandemi ini tentu saja kehidupan akan terus berlanjut dan bagaimana caranya untuk menjadi sehat semuanya tergantung dari kita sendiri. Tetapi ada 3 pesan kunci hidup sehat di sini yang bisa saya sampaikan dalam masa pandemi, yaitu eating resolution, di mana kita mengkonsumsi makanan yang bervariasi yang bisa memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Yang kedua adalah exercise resolution atau olahraga. Yang ketiga adalah mind and soul resolution. Jadi
stay at home, stay healthy food, and stay positive mind. Salam sehat. Saya kira itu closing statement dari saya. Terima kasih. Baik, pendia terakhir silakan Ibu Ismun untuk memberikan closing statement. Silakan. Baik, terima kasih. Rasanya sudah cukup banyak apa yang diberikan oleh kedua narasumber. Mungkin saya akan memberikan ulasan-ulasan yang bagaimana yang harus dihindari pada saat COVID-19. Yang pertama adalah hindari aktivitas di luar rumah, kemudian melakukan aktivitas di ruang publik. Jika melakukan aktivitas di ruang publik itu harus tetap menjaga jarak dan memakai masker. Yang ketiga, setelah beraktivitas, baik itu olahraga ataupun aktivitas apapun, segera cuci tangan dan mandi. Yang keempat, hindari pemakaian alat olahraga yang bergantian. Ini sangat berbahaya kalau kita pakai alat olahraga yang bergantian di COVID ini. Kemudian, hindari aktivitas olahraga di luar ruangan jika lebih dari 5 orang. Jadi, ya maksimal untuk aktivitas di dalam ruangan itu tidak lebih dari 5 orang. Kemudian, tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Berikutnya, hindari aktivitas olahraga yang berlebihan. Dan terakhir, jika berolahraga, jangan sampai demam dan sesak napas. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ketiga narasumber kita yang sudah memaparkan mulai dari statement awal, menjawab pertanyaan dari teman-teman, dan juga memberikan closing statement yang sangat luar biasa. Akhir, mungkin saya berikan kesempatan kepada Dr. Haji Arifudin Usman, selaku pembina Yayasan Gema Prestasi Indonesia, untuk memberikan dua patah kata pada diskusi pada sore hari ini. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didengar suara saya? Didengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Ismun, Kemenpora, yang saya hormati Andi Mariang, Rektor UIT, yang saya hormati teman dari UNJ, Pak Harmanto, sama-sama profesor dari Fakultas Ilmu Keluargaan 1 Makassar, 1 Jakarta. Yang saya hormati Ibu Arimbi sebagai Ketua YAPGI, Yayasan Gema Prestasi Indonesia, dan moderator yang telah menuntung acara ini. Dan tentu dalam hal ini saya sangat berterima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan kontribusi penting terhadap kegiatan dialog nasional ini, karena bagaimanapun juga adalah sesuatu yang memang harus hadir sebagai kebutuhan secara nasional. Artinya bahwa di dalam kondisi COVID-19 ini memang sangat berkorelasi antara olahraga dengan nutrisi. Tentu dalam hal ini institusi yang sangat bertanggung jawab adalah Kemenpora. Dalam hal ini adalah Ibu Ismu. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih dengan adanya YAPGI hadir dalam suatu kegiatan dialog nasional yang betul-betul harus disebarluaskan, bukan hanya pada level dialog nasional, tetapi juga pada memberikan pencerahan kepada masyarakat secara global atau secara nasional. Artinya bahwa epicentrum Makassar sebagai pandemik dan Jakarta juga sebagai epicentrum itu dapat memberikan dampak-dampak ketika kita melakukan. Dan saya sangat tertarik dari Pak Harmanto tadi sebagai seorang profesi, dan memang sangat harus ditekankan bagaimana kegiatan keluargaan. Dan saya juga terakhir bahwa saat ini masih beraktivitas yang saya lakukan setiap jam 4 sore. Hari ini tidak, karena ada acara dialog nasional, bahwa 1 jam itu kegiatan saya naik sepeda dan tidak ada masalah. Dan di kegiatan lain-lainnya adalah main bulu tangkis 3 jam, 4 jam. Dan itu saya lakukan karena saya juga termasuk olahragawan yang umur 55 tahun sekarang ini. Dan saya rasa dengan olahraga dapat memberikan suatu kekebalan tubuh yang bagus, karena dengan adanya kekebalan tubuh akan memberikan satu pikiran positif, apa yang dikatakan tadi oleh Andi Mariam. Artinya bahwa kita harus menghilangkan istilah la dirara, wala dirara. Artinya berpikiran sehat terus dan bagaimana. Dan momentum bulan puasa ini dengan kegiatan ini
sangat tepat sekali karena dikatakan dalam suatu hadis sumu tasyu, kalau mau sehat berpuasalah. Itulah satu momentum yang bisa lakukan. Oleh karena itu, mohon maaf kepada sebagai saya pembina YAPGI, saya berterima banyak sekali kepada para narasumber karena ini adalah langkah awal untuk memberikan suatu pencerahan kepada masyarakat baik secara nasional maupun Makassar pada khususnya. Dan mohon maaf karena saya tidak mengikuti dari awal karena saya ada acara pelantikan rektor secara virtual di UNM, di Papua dan seterusnya. Oleh karena itu, pada moderator terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan ini saya akan kawal dengan bagus karena bagaimanapun juga kita ada tanggung jawab kita setiap bersama-sama sehingga kita bisa keluar dari rentang penyebaran COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Pak Dr. Haji Arif Usman, beliau merupakan dari Yayasan Gemma Prestasi Indonesia yang telah selalu senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan dari Gemma Prestasi Indonesia. Baik, karena berakhirlah kegiatan dialog nasional kita pada kesempatan kali ini, insya Allah Yayasan Gemma Prestasi Indonesia akan senantiasa menggelar kegiatan yang serupa dan insya Allah setiap BITS atau kegiatan selanjutnya akan kami usahakan seoptimal mungkin dan lebih. Jika ada kata atau ucap atau ada kesalahan yang dilakukan oleh kami dari tim panitia Yayasan Gemma Prestasi Indonesia, setelah itu saya akhiri dialog nasional hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yakti. Terima kasih semua narasumber. Kegiatan ini tidak bisa terlaksana tanpa support penuh dari Ibu Dr. Ismun, Bapak Hermanto, dan Ibu Rektor Andi Mariam. Terima kasih banyak waktunya, Prof. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Bu Ismun, terima kasih Sama-sama, Pak Hermanto. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hermanto dari tadi peserta itu pengen sekali lihat mukanya Bapak. Sudah berubah ya? Kelihatan kumisnya aja soalnya. Nah, tuh ngeri. Hampir nggak saya kenalin Pak Manto. Kumisnya aja. Pesertanya interupsi hanya karena mau lihat wajah. Mau lihat wajah benar. Disiplin PSBB-nya nih. Perkasa saya itu Bu, Pak Hermanto yang paling ganteng, Taufik WJ. Hampir nggak bisa dikenalin Kak Manto. Pak Etno, Pak Hermanto dari Etno Kendari. Pak Etno masih ada ya, Pak Etno? Nasir Pulitaga. Bu Arimbi, Pak Etno masih ada ya? Pak ya, Bu Arimbi di kegiatan lain. Assalamualaikum. Terima kasih Bu, Terima kasih banyak waalaikumsalam. Bunda. Terima kasih banyak. Banyak Bu. Bu Dr. Ismun, sehat-sehat. Ini PSBB Bu, PSBB normal jadinya. Jelas ya, saya disiplin banget sama itu Bu, patuh banget saya sama itu. Sampai cukuran. Su Fitriono, Pak Ono, Ibu Rahmi, Kak Oce, Pak Amri. Terima kasih juga untuk peserta. Pak Herman Dodi, terima kasih juga Pak. Pak Herman sudah bergabung dengan. Oh, ada Pak Herman Dodi. Iya, ada Bu. Pak Dr. Herman, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Pak Ramlan Umar. Siapa? Bu Rani. Ini ada Ibu Hamdiana juga dari Kalimantan Iya, Bu Timur. Hamdiana. Tak salah. Kana, apa kabar Kana? Terima kasih banyak Kak.
Materinya alhamdulillah sudah di-share ya di grup peserta. Ada materinya Pak Hermanto dengan Ibu Andi Mariam. Ini ada Pak Lasawali juga dari Kendari. Makasih banyak Pak sudah ikut Pak. Salam sama teman-teman Kendari Pak. Terima kasih dari Kendari, salam semua. Siap Pak. Selamat siap. Pak, ya. Kendari masih aman Pak ya? Kendari aman, alhamdulillah masih aman. Siap.